Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, pendengar setia berita selamat jadi rumah dimanapun berada. Selamat pagi dan puji Tuhan, kita semua masih diberikan kesempatan untuk menerima hari yang baru. Saya Vikaris Mega Ardini STH melayani di Resort GKI Bintang Jaya. Mengawali hari ini, mari bersama kita merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 22 ayat 8b sampai ayat yang ke-14 dengan perikop di atasnya. Kelancangan penduduk Yerusalem. Firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu engkau memandang kepada perlengkapan senjata di gedung hutan. Kamu melihat bahwa memang sudah banyak sekali retakan-retakan tembok kota Daud. Dan kamu mengumpulkan air kolam bawah. Kamu menghitung rumah-rumah di Yerusalem, dan kamu merobohkan rumah-rumah untuk meneguhkan tembok. Kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama. Tapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya. Pada waktu itu Tuhan semesta alam menyuruh orang menangis dan meratap, dan menggundul kepala dan milik kain kabung. Tetapi lihat, di tengah-tengah mereka ada kegirangan dan sukacita, membantai lembu dan menjembelih domba, makan daging dan minum anggur, sambil berseru, marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Tetapi Tuhan semesta alam menyatakan diri dan berfirman kepadaku, sungguh kesalahanmu ini tidak akan diampuni sampai kamu mati. Firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Pendengar setia berita selamat jadi rumah dimanapun berada, kita pasti pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita putus asa, kecewa, menyerah, terpuruk. Dan pada titik ini biasanya kita memerlukan orang lain tempat bercerita dan bersandar. Bahkan tidak jarang kita merasa hebat setelah melalui masa sukar. Sahabat setia jadi rumah dimanapun berada, ucapan Yesaya pada pasal ini tertuju pada Yerusalem, yang isinya adalah peringatan supaya Yerusalem bertobat dan kembali kepada Allah, agar mereka diselamatkan dari musuh-musuhnya. Dalam peristiwa ini, hal yang sangat disayangkan bahwa Yerusalem bukannya bertobat, malah bergantung pada kekuatan diri sendiri dan bangsa tetangga untuk menolong serangan musuh. Pendengar setia berita selamat jadi rumah dimanapun berada. Kita pun seringkali sama seperti penduduk Yerusalem ketika menghadapi pergumulan hidup. Kita seringkali mengandalkan kepandaian kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan tidak jarang berhadap dan bersandar pada orang lain yang kita anggap kuat, yang kita anggap mampu dan bijak. Dan tentu kita merasa itu bisa menolong kita dan membantu kita. Sehingga kita lupa hikmat dan kuasa Tuhan jauh lebih hebat, jauh lebih tinggi, jauh lebih berkuasa dari kuasa manapun. Pendengar setia berita selamat jadi rumah dimanapun berada, kita memang perlu berpikir dan berusaha, dan tidak salah jika kita meminta pertolongan pada sesama atau kepada manusia. Namun itu akan menjadi masalah jika kita menganggap itu sebagai satu-satunya sumber pertolongan dan pengharapan. Ayat yang 11 berkata, kamu membuat tempat pengumpulan air di antara kedua tembok itu untuk menampung air dari kolam yang lama, tetapi kamu tidak memandang kepada Dia yang membuatnya, dan tidak melihat kepada Dia yang telah sejak dahulu membentuknya.
Bapak Ibu Saudara pendengar setia berita jadi selamat jadi Duma dimanapun berada, ayat ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa di atas segala yang akan kita usahakan, jadikanlah Tuhan yang utama sampai akhir, bukan yang pengharapan terakhir. Artinya jadikanlah Tuhan dari awal sampai akhir pergumulan, bukan menjadikan Tuhan pengharapan terakhir ketika kita tidak memiliki pertolongan yang lain. Ingat Bapak Ibu Saudara, sebab tanpa Tuhan persoalan menjadi beban berat, namun di dalam Tuhan kita akan mampu menghadapi persoalan dengan benar. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman yang telah kami renungkan bersama. Singkat apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan ada di setiap pendengar berita selamat jadi Duma hari ini. Bahwa ketika mereka mendengar, kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah mereka, Roh Kudus itu akan melengkapi, memberikan mereka pengertian, pemahaman firman yang telah kami renungkan, sehingga firman yang telah bersama kami renungkan Bapa boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dan firman ini akan memperbaharui hidup kami dalam menyikapi masalah, dalam menyikapi persoalan, pergumulan hidup, pencobaan-pencobaan yang akan kami alami dalam hidup kami. Sehingga dalam hidup kami menjadikan Tuhan yang utama sampai akhir, bukan menjadikan Tuhan pengharapan yang paling akhir. Sebab di dalam Tuhan kami akan mampu menghadapi persoalan hidup dengan benar, dan kami memiliki jalan keluar di dalam Tuhan. Kami akan memiliki pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Bapa, kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kami percayakan seluruh aktivitas kami hari ini bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan kasihi. Biarlah sama seperti hari-hari sebelumnya Tuhan menyertai dan memberkati, Tuhan menuntun, membimbing, memelihara. Maka hari ini pun akan kami jalani dengan baik bersama dengan Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan dan hikmat Tuhan untuk kami menjalani hari ini, terutama kalau kami menjalani pergumulan, persoalan, kehidupan. Kami percayakan segala sesuatunya dalam tangan kasih dan cinta Tuhan saja. Ajarkan kami untuk mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan memberi diri untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Apapun persoalan kami, apapun pergumulan kami percaya Tuhan sumber satu-satunya pengharapan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.